ibadah online Joy Kid. Nah, adik-adik Joy Kid, ayo kita sama-sama memulai ibadah kita. Udah pada mandi? Udah pada siap? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama dulu ya. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami mau siapkan hati kami mau memuji, kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Berotoritas penuh Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Ayo Joy Kids, saatnya ibadah. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Halo teman-teman. Yuk dengarkan firman Tuhan. Runtuhlah tembok Yeriko itu. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Tembok Yeriko. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apakah adik-adik pernah merasa sangat bersemangat sehingga tidak bisa tidur? Atau apakah adik-adik pernah bangun lebih pagi di hari yang sangat istimewa? Begitulah yang mungkin terjadi pada hari ketika tentara Israel berbaris untuk pertama kalinya di sekitar Yeriko. Jauh sebelum fajar menyingsing, tentara dan imam bangsa Israel sudah bangun. Setelah sarapan yang terburu-buru, para prajurit bersiap untuk perang. Dengan segera, mereka berbaris di belakang tabut perjanjian. 4 imam dengan jubah putih bersih berdiri, siap untuk mengangkat tabut perjanjian ke bahu mereka. Ketika Yosua, pemimpin bangsa Israel muncul, dia memberi semangat dan perintah kepada mereka. Janganlah bersorak, Yosua memerintahkan mereka. janganlah perdengarkan suaramu. Jangan katakan sepatah kata pun sampai hari aku menyuruhmu untuk bersorak. Sorak perang selalu membantu para prajurit merasa berani dan itu juga akan menakuti musuh. Tetapi Yosua ingin para prajurit bangsa Israel mengandalkan Tuhan saja. Kemudian para prajurit dan imam bangsa Israel berbaris pergi. Sekelompok kecil tentara bersenjata memimpin barisan. Di belakang mereka datanglah 7 orang imam meniup sangkakala tanduk domba dan 4 imam membawa tabut perjanjian di belakang mereka. Sisa tentara lainnya mengikuti di belakang tabut perjanjian. Ketika orang Israel mendekati Yeriko, mereka melihat bahwa gerbang kota itu tertutup rapat. Tentara Yeriko berbaris di bagian atas tembok kota. Senjata mereka sudah siap. Tetapi sebelum mencapai tembok, orang Israel malah berbalik dan mulai berjalan mengelilingi tembok kota itu. Ketika para imam mengistirahatkan sangkakala mereka selama beberapa menit, satu-satunya suara yang terdengar adalah derap kaki ratusan orang. Rombongan orang Israel berbaris mengelilingi Yeriko. Kemudian mereka kembali ke perkemahan. Para prajurit Yeriko yang ada di tembok kota menurunkan senjata. Mereka benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, rombongan yang sama meninggalkan perkemahan Israel dan berbaris menuju Yeriko. Pertama, tentara, kemudian 7 imam meniup sangkakala, selanjutnya para imam yang membawa tabut perjanjian, dan akhirnya lebih banyak tentara. Sangkakala dibunyikan, para prajurit berbaris.
Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Setiap prajurit tahu bahwa dia sedang membantu, walaupun hanya dengan berbaris dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi rombongan orang Israel mengelilingi kota Yeriko. Lalu mereka berbaris kembali ke perkemahan. Hal ini membuat orang-orang di Yeriko bingung. Perang macam apa ini? Rombongan yang sama mengelilingi Yeriko pada hari ketiga, dan hari keempat, dan hari kelima, dan hari keenam. Orang-orang yang ada di kota Yeriko benar-benar bingung. Saat matahari terbit pada hari ketujuh, rombongan panjang tentara dan imam bangsa Israel berbaris sekali lagi. Mereka meninggalkan perkemahan dan bergerak menuju Yeriko. Tembok kota besar itu kembali dikelilingi oleh tentara Israel. Mereka mengelilingi kota itu sekali lagi. Tapi kali ini mereka tidak kembali ke perkemahan seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, para prajurit dan imam bangsa Israel kembali mengelilingi kota itu untuk kedua kalinya. Kemudian mereka berbaris mengelilinginya untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, 5 kalinya, 6 kalinya, dan 7 kalinya. Setelah 7 kali mengelilingi tembok kota Yeriko, rombongan itu berhenti. Para imam meletakkan sangkakala di bibir mereka dan membunyikan tiupan yang dahsyat. Bersoraklah, Yosua memerintahkan mereka. Tuhan telah memberimu kota ini. Para prajurit menengadahkan kepala dan berteriak sekuat tenaga. Saat itulah hal yang sama sekali tidak terduga terjadi. Hal yang benar-benar mustahil terjadi. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, runtuhlah tembok Yeriko itu. Orang Israel menyerbu Yeriko dan merebut kota itu. Tuhan telah menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Kemenangan adalah milik Tuhan. Tetapi orang Israel telah melakukan bagian mereka. Mereka telah bekerja sama seperti yang diperintahkan Yosua. Adik-adik yang baik, pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak hari ini adalah di dalam Tuhan kita semua dapat bekerja sama. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Joy Kid hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan cerita, juga bernyanyi untuk Tuhan, dan kami akan menutup ibadah online sekolah minggu hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus, dan selalu jadikan kami anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, berakhir sudah ibadah online Joy Kids kita. Nah, untuk adik-adik, setelah ibadah jangan lupa kirim fotonya di grup ya. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus berkati.